Kenapa saya ke Solo? Saya sedang mau melihat sebuah sidang yang luar biasa, sampai katanya dijaga 2 peleton. 2 peleton atau 2 batalion? Itu jauh beda ya? Beda. Beda. 2 peleton TNI dan Polri, karena ini adalah sidang ijazah. Pertama saya perkenalkan penggugat prinsipal dari kasus ijazah ini, Dr. Taufik. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Luar biasa ini. Saya ketemu dengan narasumber yang sangat dahsyat. Dahsyat. Dan nanti harus dahsyat juga hasilnya. Dan ada kuasa hukumnya, Ya. Bapak Andika. Andika Dian Prasetyo. Andika Dian Prasetyo. Nah, gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nanti siap membongkar fakta-fakta hukum mengenai yang terjadi di persidangan? Siap. Siap ya? Siap. Oke, dan tidak kalah pentingnya, last but not least, Dr. Rismond Syaripar. Sore semua. Yang sudah tidak asing lagi tentunya. Nah, tadi baru dari mana Dr. Rismond? Tadi pagi? Tadi apa ya? Impulsif lah, tanpa Ya. perencanaan ke mengunjungi, berjumpa dengan Pak Bambang Tri. Pak Bambang Tri ya? Iya, dan kondisinya baik-baik. Baik-baik ya? Baik-baik saja. Masih di lapas Sragen ya? Iya, semoga 1 bulan lagi katanya Ya. akan bebas bersyarat. Tinggal menunggu tanda tangan Dirjen katanya. Oh, kalau besok Dirjennya tanda tangan ya, moga-moga Semoga besok juga semakin cepat, bebas. lebih baik. Oke, nah yang saya mau tanya gini, Dr. Rismond, kenapa waktu Dr. Rismond membuka tentang ijazah ini ke UGM tanggal 15 Maret dan UGM lagi 15 April, kok mirip tanggalnya dengan Dr. Taufik menggugat? Apakah janjian? 15 April? Iya. Oh ya? Aku mendaftar 14 April. Oh, Nah, berarti apakah sehari janjian sebelum ini? Iya. ke UGM kami ya Pak ya? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Kayaknya sih enggak, saya duluan aja deh. Kayaknya enggak. Jadi kami itu sudah punya skenario lama. Kebetulan kita ada grup pengacara yang besar begitu. Nah, saya mau menggugat 2 sebenarnya. Satu menggugat tentang SMK, ya. Kemudian yang kedua gugatan kita tentang ijazah. SMK itu mobil? Iya, mobil. Maksudnya? Iya, mobil SMK. Tapi ternyata SMK-nya didahului oleh orang-orang atau advokat yang notabene itu adalah orang-orangnya Boyamin. Nah, Boyamin sebagaimana yang dibocor Alus Tempo itu orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Boyamin Saiman? Iya, Boyamin Saiman yang Oke. sudah dibongkar oleh bocor Alus Tempo. Orang ini dekat, bahkan anaknya Almas Sakabir ini adalah orang yang mengajukan gugatan sampai muncul putusan MK nomor 90 Nah, yang mengakibatkan Gibran yang harusnya tidak bisa mencalonkan jadi mencalonkan. Kira-kira dia dalangnya lah gitu. Iya, jadi kalau saya sama Bang Rismond ini barangkali dipersamakan oleh hati nurani dan momentum saja. Oke. Momentum, tapi kita tidak kenal. Saya tidak kenal. Tadinya nggak kenal sama beliau. Nah, ketika kami sudah mendaftarkan gugatan, sudah mulai jadwal sidang, saya menghubungi beliau untuk pada satu ketika tentu kami hadirkan di sidang kami sebagai saksi begitu. Saksi ahli. Iya, sebagai. Tapi belum terjadi ya? Belum terjadi dan mudah-mudahan nanti terjadi. Ya. Karena yang saya takutkan hampir di semua lini kekuasaan, apakah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, KPK pun bisa mereka kuasai. Takut saya itu sidang ini ternyata belum sampai memeriksa pokok perkara, tiba-tiba baru berhenti bahwa kami dipertanyakan legal standing, tidak punya kedudukan hukum, tidak punya relasi kuasa, Ya. sehingga akhirnya belum sampai pokok perkara sudah ditolak. Jadi seumur-umur nanti tidak akan pernah bisa dibuktikan apakah Pak Jokowi itu punya ijazah asli atau tidak. Itu yang sangat bahaya. Oke. Nah, awalnya sebetulnya legal standing yang Dr. Taufik punyai menurut gugatan itu bagaimana sih? Ya, Coba dijelaskan. ya, dulu. saya bicara sebagai warga negara Indonesia itu semua Ya. punya legal standing. Kenapa? Betul, Sepanjang setuju, aku ya. bayar pajak, kalau naik perpanjangan kendaraan pakai dasar harja, berarti saya membayar pajak kepada Betul. negara. Saya masuk tol, saya membayar pajak juga. Nah, Ya. kemudian apapun yang saya perbuat kaitannya dengan kewajiban kepada negara itu kan harus diimbangi dengan hak saya. Ya. Nah, salah satu hak saya tentunya saya ingin mendapat transparansi, saya ingin mendapat kejelasan sebenarnya ijazah itu seperti apa.
Ya. Orang tentu bertanya, kenapa tidak mensoalkan Prabowo, kenapa tidak mensoalkan SBY ijazahnya? Sesuatu yang sudah nyata itu tidak perlu dibuktikan. Sesuatu yang sudah jelas itu tidak perlu diperjelas. Ya. Nah, ini kan tidak jelas. Ini dong yang nggak jelas ya. Jadi kemudian yang kedua tadi saya berbicara tentang bayar membayar. Tentunya kalau kami mengajukan gugatan, kami merasa dirugikan memiliki seorang presiden yang seperti itu, kewajiban-kewajiban yang timbul seperti utang negara yang kami hitung selama 10 tahun yang diakui oleh Menteri Keuangan 5,83 triliun. Nah, itu tentunya bukan tanggung jawab kami dong kalau kami bisa membuktikan itu ada kesalahan di dalam proses rekrutmen politik, proses pencalonan dan sampai terpilihnya presiden gara-gara ijazahnya tidak jelas. Oke. Jadi itu Bang Michael. Siap. Jadi besok akan ada sidang keberapa, Pak? Besok itu ketujuh. Ketujuh. Ketujuh, sudah 7 kali. Sudah 7 kali. Luar biasa, dan belum sampai ke bagian yang menunjukkan ijazah. Belum, baru teman-temannya Pak Jokowi merasa dia juga wajib membela Pak Jokowi, maka mengajukan intervensi. Intervensi yang mereka harapkan ditolak lah sidang ini, saya berharap dihentikan. Iya. Maunya mereka loh. Maunya mereka. Maunya mereka sidang ini dihentikan, jadi nggak usah diperiksa ijazahnya, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Mungkin sidangnya cukup di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Wah. Nah, kalau udah ngomong forensik Mabes Polri, nah Dr. Rismond punya cerita banyak ini pakarnya ini. Kira-kira cocok nggak di sidang di sana aja? Di sidang di Forensik Mabes Polri katanya. Nggak usah di Saya pengadilan. kan selalu bilang bahwa banyak sejarah cacat dari hasil dari Baris Krim Polri, ya kan? Ya. Nah, kasus Jessica Wongso, KM50 dan lainnya. Oleh karena itu ya mereka juga harus siap untuk di-challenge. Makanya kalau merasa bahwa hasil dari Baris Krim Polri tersebut ya, laboratorium forensiknya merasa tidak ada intervensi, tidak ada manipulasi, maka bisa dong kita challenge bukti yang sama, misalnya ke laboratorium radioisotop di punya BRIN di Serpong. Di situ mereka punya BPPT, bahkan di Puspom TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kenapa enggak gitu loh? Jadi ini kan masalah sebenarnya masalah public distrust. Ya. Tidak percaya. Ya, ketidakpercayaan publik itu real terhadap Mabes Polri gitu loh. Karena banyaknya cacat ini kasus Jessica Wongso. Jelas itu manipulasi itu, saya bertanggung jawab, selalu saya bilang siap masuk penjara. Saya bilang ya. Cuma ketika saya laporkan Dumas Presisi 6 kali itu nggak ditanggapi gitu loh. Jadi jangan salahkan saya. Oh, nggak dilaporkan, saya laporkan lewat Dumas Presisi. Kenapa? Lewat online ya, karena saya di Bali G. Saya laporkan sesuai dengan prosedur yang yang digunakan. Iya, Presisi itu Dumas Presisi diinisiasi, diluncurkan oleh Pak Listio Sigit Prabowo tahun 2021. Pakai dong itu. Kenapa jawaban saya selalu ditolak? Tidak berkadar pengawasan. Jadi justru pengawasan saya terhadap Polri itu malah dimentahkan. Makanya tidak berkadar. Iya, makanya Pak Prabowo Subianto secepatnya ganti Pak Listio Sigit Prabowo. Karena sudah 6 kali nih saya laporkan lewat Dumas kejahatan manipulasi barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nalazar, Christopher Harimaryanto. Kalau saya salah, saya di Nusa Kambangan kan siap saya. Ini ilmiah gitu loh. Jadi ketidakpercayaan publik kepada laboratorium forensik Mabes Polri, coba kita challenge. Benar nggak hasilnya di BRIN? Di BPPT atau di Puspom TNI? Kalau nggak berani, tidak gitu kan? Iya, usia kertas kan nggak disebutkan pada saat konferensi pers itu. Bahwa tidak diterangkan juga bahwa terdaftar sebagai sarjana muda. Kapan? Terus usia kertas, jenis tinta, usia tinta dan segala macam, dan terpampang di situ. Bagaimana mungkin pada saat ditampilkan 6 dokumen, ada suatu saat ditampilkan 6 dokumen, hanya 2 yang kuning mengalami oksidasi gitu ya. Dokumen lama disimpan hanya 2 yang tampak seperti menguning, yang 4 kenapa putih? Itu kan pertanyaan publik. Makanya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto,
Ini kan ketidakpercayaan publik terhadap Polri ini kan sangat tinggi. Iya. Coba ambil alih, Pak. Ambil alihnya ya mungkin salah satu caranya dengan mengganti Kapolri begitu. Mengganti Kapolri, luar biasa. Dan harapannya sebetulnya Dr. Rismond menjadi ahli di persidangan yang sedang berjalan ini ya. Ya, harapan kami. Kalau diminta dan Iya. diizinkan ya, Iya, Pak, ya? iya, harus diizinkan. Karena ini perkara perdata, permintaannya dari kami tentu diizinkan. Betul. Iya. Dari penggugat. Iya, dari penggugat. Nah, Ya. kira-kira ada masalah nggak? Ini saya pergi ke Bang Andika nih. Ada masalah nggak yang terjadi di dalam 7 kali sidang ini? Dan kira-kira ada tendensi apa nih? Makanya ada kekhawatiran bahwa ini akan dimentahkan lagi sidangnya. NO dibilang menang nanti kayak kemarin. Iya. Jadi yang tadi saya jawab dulu ya Bang. Ya. Jadi terkait dengan NO tadi ya. Jadi Ya. masyarakatnya kan nggak banyak yang tahu NO itu apa sih kan. Yang dibilang Yakub ya, ini biar Iya. jelas lagi nih. Yakub bilang iya. 3 kali menang katanya. Iya. Benar nggak itu Bang? Betul. Jadi makanya begini, kalau menangnya itu jadi begini. Ketika kami itu menjadi seorang praktisi hukum, Ya. seorang yang menjadi mahasiswa hukum pun juga pasti tahu yang namanya pengadilan itu kan bukan stadion. Ya. Jadi pengadilan itu bukan gelanggang untuk mencari kemenangan. Betul. Di situ tidak ada lomba. Di situ itu orang-orang mencari keadilan. Orang-orang berbondong-bondong ke pengadilan itu adalah untuk mencari keadilan. Jadi keadilan ini kan sesuatu yang mahal di Indonesia ini, Pak. Jadi ketika tadi apa yang disampaikan oleh Yakub. siapa Mas Yakub itu kan dia Hasibuan. bilang bahwa 3 kali menang persidangan. Saya adalah salah satu anggota dari tim pengacaranya Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi pada persidangan waktu itu, jadi saya bisa ceritakan kronologinya dulu. Yang pertama adalah masalah ini kan besar karena pertama kali yang istilahnya menyuarakan kan Bambang Tri. Jadi Bambang Tri sampai bikin buku dan lain sebagainya. Jokowi undercover. Iya, itu dan jadi itu buku mungkin buku besok jadi buku langka itu. Oh iya. Collectible item. Iya betul. Jadi karena buku itu Bambang Tri dipenjara dan kemudian mengajukan gugatan lewat rekan Ahmad Kosinudin di Jakarta. Ya. Sewaktu mendaftarkan, ternyata setelah beberapa minggu itu justru Bambang Tri malah diamankan di Bareskrim kan begitu, di Mabes Polri. Nah, otomatis dalam pembuktiannya Bambang Tri itu akan sulit ketika seorang penggugat itu ditahan kan begitu. Akhirnya kesepakatan dari tim kuasa hukum yang diwakili Mas Ahmad Kosinudin tadi mencabutlah gugatan itu. Jadi dalam perkara pertama itu belum masuk perkara sudah dicabut. Berarti nggak ada yang menang dong. Dicabut bukan apalagi menang Bang. Jadi dicabut itu bukan karena takut atau apa, bukan. Tetapi karena memang persidangan ini apabila diteruskan, ya susah untuk Bambang Tri untuk bersaksi dan lain sebagainya. Nah yang Akhirnya kedua, dicabut. Yang kedua berarti adalah yang pertama nggak jadi tanding, istilahnya gampang. Iya, nggak jadi tanding. Yang kedua Adalah ketika Bambang Tri dan Gus Nur ini dibawa ke Pengadilan Negeri Surakarta, didakwa beberapa pasal yang mana itu adalah pasal-pasal yang seperti jaring gitu. Jadi ada pasal 27 Undang-Undang ITE, ada pasal-pasal tentang penghinaan agama, penistaan agama dan lain sebagainya. Itu jadi kalau kami melihat itu pasal-pasal yang digunakan ini seperti jaring gitu. Jadi nggak kena sini ya kena sini, nggak kena sini kena sini kan begitu. Padahal apa hubungannya ijazah dengan agama? Waktu itu karena podcastnya Bambang Tri dan Gus Nur sempat menyebut ya. mereka itu ada sumpah mubahalah. Mereka itu sebenarnya melakukan sumpah mubahalah. Ya. Gus Nur sebagai pemilik podcast, Bambang Tri itu sebagai orang narasumber. Ya. Oke. Gus Nur singkat ceritanya itu menantang Bambang Tri. Gus Nur menantang Bambang Tri, kalau kamu benar, kamu bersumpah berani gak? Karena agamanya Gus Nur kan Islam. Iya. Kan? Ya. Sumpah kalau dalam Islam yang paling tinggi adalah mubahalah. Ya. Ketika kamu berani bersumpah, berani. Nah, akhirnya disumpah beneran nih sama Gus Nur. Jadi di situ dicari-cari. Itulah celahnya yang membuat mereka sekarang masuk
penjara. Iya. Jadi bukan karena masalah apapun. Gitu. Itu Makanya, sidang kedua itu, perkara kedua itu mereka anggap kemenangan. nah, sebentar. Kita belum ngomong ke kemenangan dulu. Oke. Jadi ketika ada seseorang dikenai dengan pidana dan langsung ditangkap dan lain sebagainya itu sebenarnya kami juga menyayangkan juga. Gitu. Karena kan apa sih hal kecil gitu loh. Ya. Mereka ini kan bukan kriminal. Nah, ketika kami membela di sana, membela perkaranya Bambang Tri dan Gus Nur, ini sebenarnya banyak yang di fakta-fakta di situ yang lucu-lucu ya. Jadi nanti mungkin pemirsa kan melihat lagi video-video yang lama yang kait apa namanya mungkin diposting oleh Mas Ahmad, terus Bang Egy Sujana dan lain sebagainya itu. Ya. Di situ ada semua. Jadi lucu, di situ itu ada banyak namanya saksi. Saksi itu pun juga, mohon maaf, kredibilitasnya patut kita tanyakan. Gitu. Oh, Ya, contohnya ada seorang guru SD. Saya lupa namanya, tetapi beliau guru SD, beliau kepala sekolah SD Negeri Tirtoyoso, di mana tempat Pak Jokowi itu katanya sekolah SD di situ. Ya. Nah, ibu guru ini, ibu kepala sekolah ini dalam BAP itu menyatakan bahwa dia itu podcastnya Gus Nur dan Bambang Tri itu menyinggung agamanya dia. Oh, alah, Gitu. sudah terlalu jauh ya. Sebentar, nah, menyinggung agamanya dia. Ini mohon maaf, ini bukan salah, bukan apa ya, tetapi ini adalah fakta persidangan. Ya. Dan saya pun tidak ada apa namanya sentimen terhadap agama apapun, mohon maaf, tidak. Ini betul-betul ada dan saksinya banyak. Dan YouTube-nya pun juga bisa dilihat sekarang. Ibu guru ini menyatakan bahwa ibu menjadi saksi di sini. Kenapa? Karena saya merasa agama saya telah dilecehkan dengan adanya video Sumpah itu. mubahalah. Sumpah mubahalah itu. Kok sumpah mubahalah di istilahnya remeh sekali gitu digunakan Untuk ijazah. Untuk ijazah. Begitu. Tetapi setelah kami ingat-ingat lagi, ternyata ibu itu tadi kan datang masuk kok. Kan pertama kali sidang kan pasti ditanya sama hakim kan, agamamu apa dan lain sebagainya. Karena memang saksi harus disumpah Ya. menurut kepercayaannya masing-masing. Kalau Islam ya disumpah pakai Al-Quran, kalau Kristen Katolik mungkin pakai Injil Ya. dan lain sebagainya ya. Ibu itu disumpah pakai agama Kristen. Wah. Ya mohon maaf, ini kan Ya. Memanipulasi. Memang aneh lah. ya seperti keanehannya seperti itu. Gampangnya aneh aja Ya. lah. Dan ada beberapa juga tentang terkait dengan saksi. Kami tanya, saksi ini dikumpulkan oleh siapa? Pertama kali Anda sebagai saksi itu diundang siapa gitu? Oh, saya diundang sama saya sebut inisial aja ya, Pak A. Gitu. Ya. Loh, nah, Pak A ini siapa? Masih family. Ini kakaknya beliau lah. Ini kan lucu. Seharusnya saksi itu kan Polisi. diundang dari polisi kan begitu. Ya, betul. Ya kan seperti kemarin Bang Michael kan juga. Oh, saya diundang memang. Diundang sampai datang ke rumah. Jam 9 malam. Nih saya ulang-ulang lagi nih. Yang undang siapa, Pak? Yang undang marganya Tobing. Wah. Itu marganya aja, polisi. Oh, polisi kan? Polisi datang ke rumah marganya Tobing. Halo, Le. Ini bukan polisi, Bang. Oh, guru SMP. Iya. Gila. Yang mengumpulkan saksi itu guru SMP. Itu lucu, Bang, gitu loh. Setelah itu belum kita membahas tentang demo-demo yang diadakan mereka ya, karena di situ kan, wah ini ada demo dan lain sebagainya. Ya, kita tahu lah itu dari mana, kita tahu juga. Belum tentu dia datang pakai uang sendiri lah ke situ. Oh, jelas itu kan kita tanyakan. Saudara ini ngekos, ya betul. Jual apa? Pekerjaanmu apa? Pekerjaan saya sebagai penjual sepatu di Tanah Abang. Iya. Oke, bayangan saya kan berarti kalau dia jualan sepatu nih kan gitu. Ya. Saudara kesini yang biayai siapa? Nggak ada, Pak. Biar sendiri. Anda itu mahasiswa dari jauh ngekos, gitu. Ya. Masih cari duit dengan cara jualan sepatu. Punya duit untuk meluangkan waktu dari Jakarta Ke menuju Solo. naik kereta Jadi datang ahli, ke sini, jadi saksi. Ya. Waduh. Lucu nggak? Lucu Tiket kan? kereta berapa ratus ribu, Iya. hotel berapa ratus ribu, ya hitung sendiri lah. Iya, lucu kan? Nah, setelah itu dan lain sebagainya, ternyata vonisnya seperti itu. Dan mohon maaf, yang kita garis bawahi terkait dengan topik yang kita bahas itu tadi, tidak ada namanya sama sekali ijazah Pak Jokowi itu ditunjukkan. Ya. Pembuktian di situ. Ya. Dan itu diklaim kemenangan kedua mereka. Ya, itu kemenangan kedua. Terus yang selanjutnya adalah gugatan dari Bang Egy terkait dengan di PT UN ya. PT UN. Kalau itu kami mohon maaf, itu kami juga tidak
jelas, tetapi ya kalau menurut kami ya itu mungkin tidak jauh dari kompetensi relatif. Ya, betul. Jadi diklaim kemenangan ketiga. ya, jadi pengadilan itu bukan untuk mencari kemenangan. Jadi mohon maaf untuk penggemar beliau ya, dan mungkin ya itu jadi tidak ada kemenangan. Atau penggemar Yakub. Nggak ada. Ya, Pengadilan itu yang benar tempat mencari benar salah.